Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam kelas 7. Adapun materi kita ya, kita melanjutkan yang kemarin. Sebelum kita melanjutkan materi kita, baiklah kita berdoa dahulu dengan membaca umul kitab Al-Fatihah, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ya, bab toharo ini kita lanjutin. Kemarin kita sampai dengan perbedaan antara hadas dan najis. Sekarang kita lanjutkan, yaitu wudhu dan tayamum. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita sudah berdoa tadi ya. Ibu pesankan juga jangan lupa ya, tetap kita jaga protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan, dan yang lebih penting lagi kita yaitu jaga iman kita dan imun kita supaya kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. Baiklah ya, kita lanjutkan. Adapun materi kita yaitu tentang wudhu, masih termasuk bagian daripada toharo. Wudhu adalah ya, bagaimana perintah wudhu itu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Ini ayatnya bisa dilihat di buku sama-sama. Kalau nggak lihat di buku, bisa lihat di Al-Qur'annya, yaitu Al-Maidah surat ke-5 ayatnya ayat ke-6. Kita baca sama-sama ya. Ini landasan hukumnya, perintah tentang berwudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bir'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini disuruhkan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau dia nggak beriman ya tidak dianjurkan atau tidak diajak dia. Karena di sini adalah hai orang-orang yang beriman. Terus berikutnya, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi ini yang merupakan rukun daripada wudhu ya. Yang di basuh telinga itu nggak ada di sini. Jadi yang diperintahkan pertama kita membasuh wajah ya. Yang jadi rukun wudhu itu wajah. Jadi sebelum membasuh wajah kita berniat tentunya nak ya. Niat kita seperti biasa sudah kita pelajari mungkin di TK dulu atau di SD. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Ya, niat wudu. Jadi sebelum kita membasuh muka atau wajah kita baca niat dulu. Kemudian membasuh tangan sampai siku, ya. Membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala, kemudian basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini perintah daripada Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Perintah tentang wudhu. Jadi ingatin ya, kalau ditanya apa itu, ayat berapa, surat apa yang memerintahkan tentang wudhu, yaitu Al-Maidah ayat 6 atau Al-Maidah surat ke-5 ayat 6. Pengertian wudhu. Kalau tadi perintah wudhu ya, sekarang wudhu. Apa itu wudhu? Karena kita sebelum sholat kita harus berwudhu dulu. Sholat kita tidak sah apabila kita tidak membersihkan hadas kecil yang berada dalam tubuh kita itu, di badan kita dengan berwudu. Wudu adalah sebuah ibadah ritual untuk menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Nah, jadi apa itu wudu tadi? Ritual ibadah kita ya, syariah, hukum Islam kita. Untuk apa itu kita wudu? Untuk menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Jadi dengan apa kita berwudu? Dengan media air. Tentunya ada pengecualian ya, kalau tidak ada air kita nanti bisa bertayamum.
Nah, itu ada gambar atau foto orang yang sedang berwudu. Ya, dia mengalirkan air, dengan air mengalir, kemudian dia mencuci tangannya ya, berniat terlebih dahulu, kemudian membasuh muka, kedua tangan, membasuh sebagian kepala, baru dia membasuh kaki. Kemudian hukum daripada wudhu. Apa itu hukum wudhu? Hukum wudhu adalah wajib apabila kita pertama hendak sholat, ya. Jadi kalau kita hendak sholat, kita harus wajib, maksudnya harus berwudhu, ya, karena hukum daripada wudhu itu wajib. Kalau wajib itu harus, kalau ditinggalkan kita berdosa, dan kalau kita kerjakan itu sudah suatu keharusan, itu wajib ya. Kemudian kapan kita Allah mewajibkan kita berwudu itu? Apabila hendak sholat, kemudian yang pertama sholat ya, kemudian yang kedua tawaf di seputaran Ka'bah. Jadi apabila kita berpergian ke Baitullah ya, atau ke Mekah, kita akan melakukan tawaf pastinya ke sana, baik itu tawaf kudu maupun tawaf ifadah. Kita akan berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu namanya tawaf. Nah, ketika kita tawaf, kita harus berwudu karena dalam keadaan suci ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi wajib apabila hendak sholat, hukum wudu itu ya. Kemudian kedua, apabila hendak tawaf. Kemudian sunnah. Jadi kalau tadi wajib ya, sekarang sunnah. Kapan dikatakan sunnah? Ya, sunnah apabila kapan kita berwudu itu dikatakan sunnah? Misalnya ya, di sini kita mengulangi wudu ketika setiap sholat. Mengulangi wudu untuk setiap sholat. Jadi kalau kita sudah sholat zuhur misalnya, sudah berwudu, kemudian kita menanti sholat asar, kita merasa wudu kita belum batal, tapi disunahkan kita mengulang lagi wudu kita. Takut kita tanpa kita sadari ya, kita keluar angin sehingga wudu kita tidak sah lagi atau batal ya. Kemudian disunahkan berwudu itu, jadi setiap kita sholat itu disunahkan, dianjurkan ya, kita berwudu terus walaupun wudu kita merasa belum batal. Kemudian kapan lagi yang kedua kita disunahkan apabila kita hendak berwudu, yaitu menyentuh kitab-kitab syariah. Apa misalnya kitab syariah itu? Kitab Al-Quran ya. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kita harus berwudu dulu ya. Kemudian kitab syariah di sini contohnya selain Al-Quran ya, kitab tafsir, kitab hadis, kitab akidah, kitab fikih. Sebelum kita membaca, kita mempelajarinya, disunahkan kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian ketika akan tidur. Jadi sebelum tidur ya, kita berwudu. Kenapa kita berwudu? Karena kita nggak tahu ya. Siapa tahu ketika kita bangun tidur, kita nggak bangun di alam dunia ini lagi. Kita sudah terbangun di alam kubur. Maka kalau kita dalam keadaan berwudu, berarti kita dalam keadaan suci. Dan juga sepanjang malam kalau kita berwudu, kita akan dijaga oleh para malaikat Allah ya, sehingga kita terhindar dari gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan setan nirrojim ya. Kemudian yang keempat, sebelum mandi dan janabah. Nah, kita kalau mandi junub itu ya, jangan langsung mandi junub ya, disunahkan berwudu terlebih dahulu. Kita bersihkan dulu muka ya, telinga, kaki, tangan, kita kepala, baru kita meratakan air ke seluruh tubuh, kita mandi junub atau mandi janabah ya. Jadi ada 4 ya, kita disunahkan berwudu untuk melakukan hal-hal pekerjaan syar'i di bawah ini. Nah ya, kalau wajib itu ya, wudu itu ketika dikatakan wajib apabila kita hendak sholat, apabila kita hendak tawaf di seputaran Ka'bah. Nah, dia disunahkan apabila kita tadi mengulangi wudu ketika hendak sholat berikutnya, menyentuh kitab-kitab syariah seperti tafsir ya, hadis, akidah, fikih dan lain-lain. Kemudian ketika akan tidur itu disunahkan sebelum mandi junub atau janabah. Ingat namanya sunnah ya, apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan kita tidak akan mendapatkan pahala. Ya, kita biasa aja ya, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Nah, ya, itu namanya sunnah. Sunnah ini sangat dianjurkan atau yang biasa dikerjakan oleh Rasul kita
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir ya, ada yang kelima dan keenam, ketika kita marah. Ya, kalau kita marah, biar marah kita reda, kita dianjurkan atau disunahkan mengambil wudhu. Karena dengan air tersentuh ke muka kita, maka kita mungkin agak dingin, ya sejuk hati kita, karena air tadi dingin, memadamkan api, sehingga marah kita akan reda atau berkurang. Kemudian yang keenam, tadi jelaskan tadi ya, ketika membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita berwudhu dulu. Kenapa? Karena nilai membaca Al-Quran itu apabila kita berwudhu, nilainya, pahalanya, misalnya pahalanya ada 4 ya, kalau kita membaca Al-Quran dengan berwudhu. Tetapi kalau membaca Al-Quran tanpa wudhu masih berpahala, tapi pahalanya 2, separuh dari berwudhu. Nah, ada yang ketiga, ke-8 ya, bisa dibaca sendiri. Ketiga, ke-7, 7, 8, 9 ketika melantunkan azan. Nah, orang azan kan tentunya sudah berwudhu, nak ya, nggak mungkin dia siap sholat tapi belum berwudhu. Udah azan mungkin ngambil wudhu dulu, jarang sekali. Orang yang melantunkan azan dia sudah melakukan atau sudah mengerjakan wudhu. Kemudian berzikir. Jadi ketika kita mengingat Allah, zikir walaupun dalam keadaan dimanapun berada ya, tetap kita wudhu. Maka kita dianjurkan selalu menjaga wudhu ya. Setiap kita bepergian, wudhu dulu. Ya, sehingga wudhu kita terjaga. Maka orang tuh ya sering nak ya, kalau perempuan tuh dia nggak mau bersalaman dengan laki-laki. Kenapa dia nggak mau bersalaman? Bukan karena dia sok suci ya. Kenapa? Karena kalau dia bersentuhan dengan laki-laki, wudhunya jadi batal. Ya, ketika dia berzikir. Kemudian khutbah. Khutbah di sini baik khutbah Jumat maupun khutbah di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mereka juga sebelumnya itu melakukan wudhu. Ya, jadi ini ada 1 sampai 9 yang disunahkan ketika kita hendak melakukan kegiatan. Jadi kita sebelumnya kita melakukan wudhu terlebih dahulu. Jadi ada hukumnya sunnah ya, ada hukumnya wajib. Terakhir itu adalah ke-10 ziarah ke makam. Nah, ziarah ke makam orang yang sudah meninggal itu juga ya, kita disunahkan untuk berwudhu. Jadi berwudhu itu penting nak ya, karena mensucikan diri kita dari hadas kecil, sehingga kita bisa melakukan ibadah kepada Allah. Berikutnya rukun wudhu ya. Mungkin kalian dulu sudah belajar nak ya, tapi mungkin kita sini mengulang lagi atau mempertegas lagi. Ada yang namanya rukun wudhu. Mungkin kalian masih keliru nak ya, atau lupa, kita ingatkan kembali. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Kalau di ayat Al-Maidah tadi ya, ini rukun wudhu ada berapa tadi? Ada niatnya nggak ada, tapi niat itu ditambahkan oleh para ulama, ditambahkan niat. Kemudian ditambahkan yang terakhir itu adalah tertib. Jadi di sini rukun wudhu itu ada 6 nak ya. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang ke-6 tertib. Apa maksudnya tertib di sini? Adalah berurutan. Jadi niat terlebih dahulu, basuh muka. Jangan misalnya kita dalam berwudhu cuci tangan dulu, nah ya, atau cuci kaki dulu, baru kita yang lain-lainnya. Karena ini merupakan syariah, ya, hukum daripada agama kita, ya, yang sudah ditentukan oleh para ulama, para terdahulu kita itu ya, pemuka-pemuka agama, bahwa itu sudah menjadi kemufakatan para ulama. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Jadi dijelaskan dalam ayat tadi itu ada cuma 4 tadi yang membasuh muka, ditambah niat. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu adalah adanya niat ya. Jadi innama a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu dimulai dari niat. Yang ke-6-nya tertib. Jadi ingatin ya, di sini nggak ada cuci tangan, nggak ada membasuh kedua telinga. Kenapa nggak ada membasuh kedua telinga? Karena membasuh kedua telinga itu adalah termasuk sunnah ya, sunnah daripada wudhu. Kemudian nggak ada di sini membasuh hidung ya, berkumur-kumur. Jadi yang kita tekankan di sini rukun dulu nak ya. Rukun itu yang harus kita penuhi. Kalau nggak terpenuhi rukun ini, berarti wudhu kita tidak sah. Nah, ketinggalan tadi tertibnya ada di sini. Jadi niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, tertib. Itu rukun daripada wudhu.
Kemudian syarat wudhu, syarat sahnya wudhu, ya. Ada syarat sahnya wudhu. Pertama, Islam. Jadi non Muslim yang bukan beragama Islam, dia nggak ada syarat wudhunya. Mau wudhu mau enggak ya nggak ada urusan dia, karena dia tidak termasuk Muslim. Jadi syarat pertama di sini adalah beragama Islam. Syarat sahnya wudhu. Kemudian yang kedua, muwayis. Muwayis atau tamyiz. Maksudnya ini sudah cukup umur nak ya, dapat membedakan baik dan buruk. Kalau masih anak-anak kan nggak bisa dia membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi dia belum muwais kalau anak-anak itu. Jadi orang yang muwais itu kira-kira udah berumur 13 tahun. Beda dengan akil balik nak ya. Muwais ini dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, sudah berakal. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Nah, kalau dia berhadas besar, dia memang berwudhu dulu nak ya, tapi dia harus mandi wajib dulu ya, membersihkan hadas besarnya dulu, tapi sebelumnya berwudhu. Kemudian yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Karena ada air ya, ada air misalnya airnya tuh air hujan, bersih ya, suci. Tetapi sudah dipakai. Dipakai untuk apa dia? Dipakai untuk mandi, dipakai untuk yang lain-lain, sehingga airnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, yang kita pakai untuk syarat sahnya wudhu ini, air itu suci dan mensucikan ya. Suci tadi, ingat air yang suci tadi tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa ya. Dan juga belum dipakai untuk yang lain, belum dipakai untuk menyucikan yang lain. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalang air sampai ke kulit. Nah, ini lebih penting ya. Jadi kalau kita wudhu itu, air tadi rata ke kulit kita tanpa ada penghalang. Apa contoh penghalang ke kulit? Misalnya ya, kepala kita atau rambut kita dicat. Ya, dicat pakai apa? Misalnya cat pilok segala macam. Sehingga rambut tadi nggak langsung kena air. Ya, terhalangi oleh cat. Kemudian kalau perempuan misalnya pakai kutek di kuku, nak ya. Nah, kuku tadi dia berwudhu, air tadi tidak langsung sampai ke kukunya, terhalangi oleh kutek tadi, pacar tadi yang dari yang tebal itu. Tapi kalau pacar kayu yang menyatu di kuku itu nggak boleh nak ya, karena dia langsung menyatu dengan kukunya, tidak ada yang menghalangi air untuk sampai ke kulit kukunya itu. Kemudian mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah tadi ya, kalau wudhu tadi kata Ibu 5 tadi rukunnya. Jadi pertama-tama kita kalau wudhu itu yang 5 tadi penuhi dulu nak ya. Kalau membasuh hidung nanti dulu itu. Kalau kita hafal bisa itu sunnah, kita boleh cuci hidung dulu, cuci berkumur-kumur dulu. Tapi yang menjadi rukun, yang menjadi sah tidaknya wudhu kita tadi adalah rukun dulu ya. Yang 5 itu terpenuhi. Jadi kita harus mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah dalam berwudhu. Jadi yang 5 itu ya, poin yang wajib itu adalah itu rukunnya. Kalau salah satu rukun itu tidak terpenuhi, tidak kita kerjakan, wudhu kita tidak sah. Tetapi kalau yang sunnah, seperti kita berkumur-kumur ya, membasuh hidung, membasuh kedua telinga, tidak kita kerjakan ya nggak apa-apa, karena itu termasuk sunnah. Tapi kalau kita tahu, kita kerjakan ya lebih bagus nak ya, karena kita selain mengerjakan yang wajib, kita juga mengerjakan yang sunnah, sehingga pahala kita banyak dapat. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah belajar wudhu ya, rukun wudhu tadi sudah, nak ya, hukumnya sudah. Kemudian nanti kita kemudian tertib ya, terakhir syarat wudhu, syarat sah wudhu. Kemudian lanjut dengan kok tayamumnya nggak ada, ini ke mana ya? Tayamum ya. Kalau tayamum itu nak ya, apabila kita tidak menemukan air. Ya, udah jelaskan minggu kemarin. Kalau kita bertayamum itu berarti kita tidak menemukan syaratnya, tidak menemukan air. Tetapi kalau kita masih menemukan air di beberapa tempat ya, di mana misalnya masih ke gunung, masih kita bisa cari.
kita bisa berwudu. Tapi kalau memang benar-benar tidak ketemu, kita dibolehkan bertayamum. Bagaimana bertayamum itu? Kita menggunakan debu dan tanah yang suci. Cukup dengan apa? Cukup kita usapkan debu yang suci tadi ke muka kita ya, ke muka, kemudian tangan kita dari tangan kanan sampai ke tangan kiri. Itu tayamum nak ya. Jadi kalau pengganti wudhu, pengganti mandi wajib itu adalah tayamum. Nah sekarang untuk materi terakhir ya dalam toharo ini sudah kita belajar najis, hadas. Sekarang kalian buat ya video praktek berwudu di rumah ya. Jadi ada keran seperti teman kamu ini ya, ada keran air. Gimana cara kamu berwudu selama ini, bagaimana caranya, dimulai dari mana ya. Ingat tadi rukunnya dimulai dari niat. Ingat, niat tadi boleh dalam hati, boleh kamu lapaskan. Misalnya, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari, fardo lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesianya, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil di badanku karena Allah Ta'ala. Nah ya. Kemudian, kalau bertayamum itu ya, sengaja aku bertayamum untuk diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi pengganti wudhu tadi tayamum. Niatnya seperti itu ya. Sengaja aku bertayamum untuk diperbolehkan sholat. Kalau ditayamum untuk sholat. Atau misalnya kalau dia mandi wajib, sengaja aku tayamum untuk diperbolehkan mandi wajib. Dengan mengusapkan debu yang suci. Sama seperti kita wudhu. Cuman kalau wudhu kan semuanya kaki, menghapus kepala. Tapi kalau tayamum cukup muka dan kedua tangan. Ya dibasuh atau disapukan debu suci tadi hingga ke muka kita sampai ke ujung, dari ujung tangan sampai ke ujung siku. Itu ya kalau bertayamum. Jadi dia pengganti daripada wudhu. Nah tugas kalian sekarang ya, buatkan contoh daripada berwudhu. Ya, buatkan video ya. Nanti kamu minta fotokan sama teman kamu atau bapak kamu atau saudara kamu bagaimana kamu praktek wudhunya di rumah. Dari awal niat. Jadi seperti contoh gambar ini. Alirkan air ya, usapkan air ke mukanya. Jadi setelah berniat mukanya, kemudian tangannya, kemudian membasuh sebagian kepala ya, baru kaki. Tapi kalau kalian ikut sertakan juga dengan membasuhkan kedua telinga nggak apa-apa, itu sunnah. Yang wajibnya itu adalah rukunnya dulu yang 5 macam tadi, yang 6 tadi nak ya. Rukun wudhu itu ada 6. Yang terakhir tertib artinya berurutan. Jadi tugas kalian kalau minggu kemarin masih merangkum, tugas minggu ini adalah buat video praktek berwudhu ya. Kalau kemarin kita pernah praktek membaca Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 136. Tapi masih banyak yang ngumpul, ibu yang nggak ngumpul. Ibu maklumin mungkin mereka belum bisa baca Al-Quran ya, walaupun terbata-bata tapi masih banyak yang ngumpul itu. Tapi ada yang belum mengumpul sampai hari ini. Kalaupun belum bisa, kata ibu tetap belajar nak ya, masih ada waktu. Karena kita belajar daring itu kan banyak waktu di rumah. Bisa kita ajak orang tua kita membaca Al-Qur'annya, belajar, bisa ajak teman kita, bisa kita belajar ngaji di TPA. Di tempat guru ngaji, di majelis taklim itu ada guru ngajinya. Nah, sekarang tugas terakhir ya dari wudhu dan tayamum ini, yaitu kalian buat video tentang praktek wudhu. Ingat ya, praktek wudhu. Dari awal kalian mencuci tangan sampai terakhir, sampai menghadap kiblat. Apa doanya menghadap kiblat? Udah hafal ya doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, pada hafal semua nak ya. Karena itu sudah dari kecil kita belajar tentang wudu dan sholat. Apalagi kita udah SMP nih, tinggal mengulang kembali. Ya udah demikian ya materi dari Ibu tentang wudu dan tayamum. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya kumpul di grup ya, jangan japri Ibu. Berapa kali nanya kumpul japri apa di grup? Di grup kita apa gunanya grup kita? Jadi gunanya untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh
guru. Intinya ya nak ya. Jangan lupa pesan terakhir Ibu ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya, pakai masker, hindari kerumunan dan tetap jaga imun, dan terakhir yang lebih penting jaga iman kita ya, tetap beribadah pada Allah, tetap berdoa sehingga kita terlepas dari penyakit yang wabah ini yang membahayakan. Tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.